Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia dan kita masih membahas tentang merawat bahasa Indonesia dari hal yang kecil seperti ini, Dika. Ini kalau kita sebut apa biasanya? Gadget ya. Padahal dalam bahasa Indonesia yang benar ini artinya adalah gawai. Dan di dalamnya kita bisa online, padahal online harusnya daring. Kemudian kita bisa selfie. Iya, kita bisa selfie, tapi selfie itu sebenarnya bahasa Indonesia adalah swafoto. Jadi masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari hal-hal dalam keseharian kita. Nah ini sebenarnya menarik ya, bagaimana ternyata kita asing dengan bahasa kita sendiri gitu ya, bahkan lebih familiar dengan istilah gadget, selfie dan segala macam itu. Ini bagaimana kita bisa asing dengan bahasa yang sebenarnya bahasa ibu, bahasa dari lahir gitu loh Pak. Ya. Terima kasih. Saya kira tadi contohnya Mas Matt itu sudah paham beberapa istilah yang boleh dikatakan baru ya di dalam bahasa kita. Nah, masalahnya mengapa istilah baru itu malah terkesan asing bagi pengguna bahasa? Ini ya tidak lain karena bahasa asingnya itu seperti gadget tadi itu kan sudah memasyarakat lebih dulu, baru dicarikan istilahnya dalam bahasa Indonesia. Nah setelah itu, setelah mengenal istilah asingnya, baru kita kenal bahasa penggantinya, bahasa Indonesia. Nah disitulah bahasa penggantinya itu terasa lebih asing. Itu yang terjadi. Karena itu pekerjaan mengindonesiakan seperti itu kan sebenarnya tidak semata-mata pekerjaan yang dilakukan oleh badan bahasa. Tetapi masyarakat siapapun ya itu juga berhak mengusulkan ketika di dalam pekerjaannya menghadapi istilah asing dan dia tahu bahasa Indonesianya. Nah, bolehlah itu bahasa Indonesianya diperkenalkan. Sehingga kalau istilah yang diperkenalkan dalam bahasa Indonesia sebagai pengganti bahasa asing itu digunakan juga oleh orang lain, nah berarti dia juga ikut berperan sebagai pengembang bahasa. Ya. Tapi ini kalau kita lihat sebenarnya masyarakat hidup dengan media, entah itu televisi, radio, media cetak dan lain sebagainya. Dan setiap hari hampir masyarakat Indonesia dicekoki dengan istilah-istilah dalam bahasa asing. Kemudian peranan media ini sendiri seperti apa kalau Pak Mus melihat? Ya, sebenarnya kalau kita lihat media massa, baik radio, televisi maupun media cetak ya, itu peranannya di dalam perkembangan bahasa itu sangat besar. Tetapi di situ harus dicermati betul, dalam arti peran yang dimainkan itu bisa negatif, bisa positif. Kalau media itu memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar, nah tentu media itu akan berperan di dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi sebaliknya kalau media itu banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak semestinya, ya itu akan menjadi contoh juga bagi masyarakat. Jadi artinya peran yang dimainkan oleh media massa itu sangat besar. Dan peran seperti ini bukan hanya terjadi pada akhir-akhir ini saja ya, tetapi sejak awal perkembangan bahasa Indonesia kan peran media memang sangat besar. Oke, nah ini sebenarnya apakah ada kewenangan dari Badan Bahasa untuk memberikan teguran atau sanksi kepada media-media yang istilahnya tidak menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan seharusnya? Apakah ini ada kewenangan dan apa sudah pernah dilakukan? Ya, ini memang ada kewenangan untuk melakukan teguran semacam itu, tetapi kami tentu saja tidak semata-mata menggunakan wewenang kami untuk itu, tetapi kami lebih memilih untuk memberikan fasilitasi kepada media. Jadi artinya melalui jalur fasilitasi itu kami berharap media itu bisa menyadari pentingnya bahasa Indonesia. Nah, fasilitasi seperti apa yang diberikan oleh Badan Bahasa? Salah satunya Badan Bahasa itu memberikan pelatihan kebahasaan untuk teman-teman di media. Ya, ini kami lakukan sampai hingga tahun ini ya. Itu setiap tahun itu 4 kali pelatihan untuk teman media, 1 kali untuk para wartawan, 1 kali untuk reporter, 1 kali untuk penyiar, dan 1 kali untuk redakturnya. Wah, kayaknya kita perlu juga ya. Ya, saya kira nanti bisa diundang teman-teman dari DAI itu menarik di sini. Sekali sebenarnya bagaimana teman-teman di media juga belajar lagi tentang bahasa ya, karena mungkin sebenarnya bukan tidak tahu atau karena tuntutan pasar juga dan juga di lapangan jadi sedikit terlupa. Ya, kalau boleh saya tambahkan, kami di samping memberikan fasilitasi seperti itu, kami juga sebenarnya kan menyediakan buku-buku ya untuk memperkaya wawasan kebahasaan teman-teman media.
Yang tadi saya lupa membawa itu, mestinya saya bawa. Nanti lain kali nanti bisa di. Oh, sangat menarik sekali kalau kita Oke. bisa langsung belajar. Masih belajar lagi harus ya. terus Iya. belajar karena memang masalah kebahasaan ini harus selalu kita rawat dan selalu kita jaga ya Pak ya. Iya, Nah, betul. pendek saja Pak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melihat fenomena ini? Ya, saya kira masyarakat itu harus menggunakan bahasa secara lebih cermat lagi, dalam arti menyesuaikan situasi yang kita hadapi dalam berkomunikasi. Ketika kita menggunakan bahasa dalam komunikasi yang tidak resmi, nah di situ silakan bahasa apapun boleh digunakan, termasuk bahasa gaul ya. Nah, tetapi ketika berkomunikasi dalam situasi yang resmi, nah disitulah harus diperhatikan bagaimana bahasa yang benar. Tetapi di samping itu ada satu hal lagi yang juga harus diperhatikan, yaitu situasi siapa yang diajak berkomunikasi. Ya. Nah, siapa yang diajak berkomunikasi ini kan bisa mengacu pada usia, pada kedudukan, kemudian juga pada jenis kelamin. Nah, ini harus disesuaikan. Artinya ketika kita berkomunikasi pada orang yang lebih tua atau orang yang kedudukannya lebih tinggi, nah ini kan bahasanya harus kita sesuaikan. Oke. Sehingga di situ akan tercipta yang namanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, ini sebenarnya bahasa baku bahasa Indonesia itu fleksibel kapanpun, Betul. dimanapun dan Betul. tergantung bagaimana kondisinya ya. Betul. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di Halo Indonesia. Jangan lupa habis siaran kita swafoto ya Pak ya. Swafoto Baik. bersama. Iya, oke Ya. baik. Kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.